Assalamualaikum. Pernikahan mereka tampak bahagia di luar. Setiap Rabu pagi, sang istri rutin pergi belanja, membawa senyum dan tas belanja yang selalu penuh. Tapi siapa sangka, di balik aroma sabun cuci dan tumpukan sayur, tersimpan rahasia gelap yang membuat sang suami nyaris kehilangan akal sehat. Inilah kisah tentang cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan yang bersembunyi di balik parkiran supermarket. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen di channel Kisi-Kisi Kisah, agar kamu dapat updatean cerita dari channel ini. Kami doakan kamu panjang umur dan banyak rezeki. Amin. Selamat menyaksikan. Setiap Rabu pagi, Carissa selalu terlihat bersemangat. Ia mengenakan blus polos dengan celana jeans biru bersih, rambutnya diikat rapi, dan aroma parfumnya menyegarkan ruangan. Setelah memeluk Geri dan mencium pipinya, ia mengambil tas belanja dan berkata seperti biasa, "Aku pergi belanja, ya. Sekalian ambil kebutuhan seminggu ke depan." Geri hanya mengangguk sambil menyesap kopi yang masih hangat. Carissa adalah tipe istri yang bisa diandalkan. Ia pandai mengatur pengeluaran, rajin mencatat kebutuhan rumah tangga, dan tak pernah sekalipun melewatkan jadwal belanja mingguannya. Tapi hari itu berbeda. Di tengah kesibukan kantor, saat Geri sedang mengecek email di laptopnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal, tapi kata-katanya langsung membuat jantung Geri mencelos. "Mas, maaf. Saya cuma mau bilang, tolong awasi Bu Carissa. Banyak istri di kompleks ini mulai gelisah. Katanya suami-suami kami sering main dengan seorang wanita bernama Carissa. Kami tidak ingin rumah tangga kami hancur karena satu orang." Geri terpaku. Pesan itu menggantung di layar. Ia membaca perlahan, ulang, dan ulang lagi. Nama istrinya disebut jelas. Carissa. Masih dalam kebingungan, satu pesan lain masuk tak lama setelahnya. Kali ini dari nomor berbeda. "Pak Geri, saya istri dari Pak Tono. Saya hanya ingin memberitahu, suami saya pernah mengaku berurusan dengan wanita bernama Carissa. Saya tidak tahu apakah ini istri Bapak, tapi saya merasa Bapak pantas tahu." Tenggorokan Geri terasa kering. Keningnya mengerut. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada sikap aneh dari Carissa akhir-akhir ini? Tidak. Semuanya terasa biasa saja. Tapi kenapa sekarang? Ia melihat kalender di sudut mejanya. Hari ini Rabu. Hari belanja Carissa. Dan untuk pertama kalinya, Geri memutuskan pulang lebih cepat. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik rutinitas sederhana bernama belanja mingguan itu. Geri memarkir mobilnya agak jauh dari pintu masuk supermarket, bersembunyi di antara deretan kendaraan pengunjung pagi itu. Ia mengenakan topi dan masker, berharap Carissa tak mengenalinya dari kejauhan. Matanya tajam mengamati tiap gerak-gerik. Tak lama kemudian, mobil putih milik Carissa melintas. Ia parkir di area yang cukup teduh, dekat dengan pintu keluar samping. Carissa turun, tampak santai dan tersenyum sambil mengecek ponselnya. Tapi yang membuat Geri waspada, ia tidak mendorong troli, tidak masuk ke dalam supermarket, dan tidak tampak terburu-buru seperti biasanya. 5 menit. 10 menit. Carissa hanya berdiri di samping mobil. Lalu sebuah mobil lain, sedan hitam dengan kaca gelap, pelan-pelan berhenti tak jauh darinya. Geri memicingkan mata. Ia menyaksikan Carissa membuka bagasi mobilnya sendiri, mengeluarkan 2 kantong belanja yang sudah tertata rapi. Belanjaannya sudah dipesan online. Hanya tinggal diambil. Tak ada kegiatan memilih-milih barang seperti biasanya. Setelah itu, Carissa mengambil tas kecil dari mobilnya dan masuk ke mobil sedan hitam itu. Mobil tersebut perlahan meninggalkan area parkir supermarket, menuju arah luar kota. Geri segera menyalakan mesin mobil dan membuntuti dari jarak aman. Dadanya sesak. Matanya mulai panas. Hatinya memberontak antara rasa sakit dan keinginan untuk membantah kenyataan. Mobil yang ditumpangi Carissa terus melaju hingga akhirnya berhenti di sebuah bangunan kecil, nyaris tersembunyi di antara ruko-ruko tua. Tidak ada pelang nama. Tidak ada tanda kehidupan selain pintu besi yang digeser dari dalam. Geri menghentikan mobilnya beberapa meter dari tempat itu. Ia duduk diam, mematung, menatap ke arah pintu yang perlahan tertutup setelah Carissa masuk ke dalamnya bersama seorang pria berjaket kulit.
Lidahnya keluh. Tangannya menggenggam setir dengan gemetar. Geri tidak lagi bisa menyangkal. Istrinya menyimpan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Dan ia baru saja membuka pintu menuju kenyataan yang jauh lebih gelap dari dugaannya. Geri masih duduk di dalam mobil, mesin dimatikan. Pandangannya kosong menatap pintu besi yang tadi tertutup rapat. Sekujur tubuhnya mulai terasa dingin meski sinar matahari siang menembus kaca. Waktu seolah berjalan lambat. Ia tak tahu berapa lama sudah menunggu. 15 menit, 30 menit, lalu 1 jam berlalu. Dan akhirnya, pintu itu kembali terbuka. Geri menahan napas. Karissa keluar sambil merapikan rambutnya. Di belakangnya, pria berjaket kulit itu menyelipkan sesuatu ke tangannya. Mereka berbicara sebentar, lalu tertawa pelan. Seolah ini hal biasa. Seolah tak ada yang salah. Hati Geri remuk. Dunia yang selama ini ia percaya runtuh di depan mata. Ia memotret diam-diam dari balik kaca mobil. Jemarinya gemetar. Lalu tanpa pikir panjang, Geri menyalakan mobil dan pergi meninggalkan lokasi itu. Ia tidak ingin dilihat. Tidak ingin Karissa tahu bahwa segalanya telah terbongkar. Dalam perjalanan pulang, pikiran Geri kacau. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi lebih dari itu, ia merasa hampa. Selama ini ia merasa sudah memberikan segalanya. Kepercayaan, kenyamanan, bahkan kebebasan. Tapi Karissa memanfaatkannya untuk kehidupan ganda yang tak pernah ia bayangkan. Sesampainya di rumah, Geri duduk di sofa ruang tengah. Ia menatap foto keluarga di dinding. Senyum Karissa di dalam bingkai itu tampak tulus, bahagia. Tapi sekarang ia tahu, senyum itu menyembunyikan luka, atau mungkin kebohongan. Pukul 2 siang, Karissa pulang. Ia membawa 2 kantong belanjaan, yang sebenarnya sudah ia ambil sejak pagi. Hari ini banyak diskon, makanya agak lama, katanya ringan. Geri hanya tersenyum kecil. Capek, ya? Banget, jawab Karissa sambil melonggarkan sepatunya. Geri mengangguk pelan. Ia menyembunyikan semua amarah di balik tatapan kosong. Ia tak ingin gegabah. Ia tahu, pertanyaan langsung hanya akan membuat Karissa menutup diri. Ia butuh waktu. Butuh bukti. Dan yang lebih penting, ia butuh kekuatan untuk menerima kenyataan bahwa perempuan yang ia peluk setiap malam, ternyata menyimpan dunia yang tak pernah ingin ia temukan. 2 hari berlalu sejak Geri mengetahui rahasia istrinya. Tapi ia belum mengucap sepatah kata pun. Tidak satu pun tuduhan keluar dari mulutnya. Ia hanya diam. Mengamati. Karissa tak menunjukkan gelagat aneh. Ia tetap tertawa saat menonton sinetron sore hari. Tetap mengoleskan minyak kayu putih ke leher Geri tiap malam. Tetap memeluknya dengan hangat, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Geri tahu. Semua itu hanya lapisan luar dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sabtu malam, Geri kembali menerima pesan. Kali ini dari seorang wanita bernama Intan. Ia memperkenalkan diri sebagai istri dari pria bernama Ferry, salah satu pelanggan tetap Karissa. Saya tahu ini berat, Pak Geri. Tapi Bapak harus tahu, istri Bapak sudah dikenal di beberapa grup Telegram. Namanya tidak langsung disebut, tapi ciri-ciri dan fotonya kadang muncul. Banyak laki-laki yang menyimpan foto-foto dia diam-diam. Saya hanya ingin menyelamatkan perasaan Bapak. Pesan itu disertai tangkapan layar. Sebuah grup gelap, penuh komentar lelaki asing yang saling bertukar pengalaman dan jadwal. Geri menatap layar ponselnya lama sekali. Dadanya bergetar. Perutnya mual. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Di tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan paling aman, kini justru menjadi tempat paling penuh tipu daya. Malam itu, Geri tidak bisa tidur. Ia keluar ke teras, duduk di kursi rotan, dan menyalakan rokok, kebiasaan lama yang dulu ia tinggalkan demi Karissa. Tapi malam ini, ia merasa tak punya siapapun lagi yang bisa ia dengarkan kecuali asap. Pikirannya melayang ke awal pernikahan mereka. Bagaimana Karissa menangis bahagia di pelaminan. Bagaimana mereka menabung demi rumah kecil ini. Bagaimana Karissa selalu mencuci tangan Geri dengan air hangat sepulang kerja. Apa semua itu palsu? Atau justru Karissa pernah benar-benar mencintainya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah? Geri menatap langit malam yang penuh bintang,
tapi terasa sangat gelap. Ia tahu, tidak ada jalan kembali yang mudah. Tapi satu hal sudah ia putuskan. Ia akan mengungkap semuanya. Sampai ke akar. Dan kali ini, Carissa tak akan bisa lagi sembunyi di balik senyum manisnya. Gri mulai mengumpulkan bukti. Ia sadar, pertengkaran hanya akan membuat Carissa menghilangkan semua jejak. Maka, ia bermain tenang. Dalam diam, ia mencari. Pagi-pagi sekali, saat Carissa masih tertidur, Gri diam-diam membuka laptop yang biasa digunakan istrinya. Passwordnya masih sama seperti dulu, tanggal pernikahan mereka. Ia masuk dengan mudah. Hal pertama yang ia cek, riwayat browser. Carissa cukup rapi. Tak banyak jejak yang ditinggalkan. Tapi Gri tahu, setiap pembohong selalu punya celah. Saat membuka email, Gri menemukan satu akun tambahan yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Sebuah akun Gmail dengan nama samar. Isinya sebagian besar kosong. Tapi Gri menemukan satu folder Google Drive yang terkunci dengan sandi. Ia mencoba membuka, namun gagal. Ia memotret layar, mencatat alamatnya, dan memutuskan untuk mencari bantuan seorang teman lamanya, Ilham, teknisi IT yang dulu pernah bekerja dengannya. Hari itu juga, saat Carissa pergi ke salon, Gri menemui Ilham di sebuah kafe. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ujar Gri, pelan, sambil menunjukkan tangkapan layar dari laptop Carissa. Ilham menatapnya serius. "Lo yakin mau terusin ini, Ger? Bisa jadi istrimu udah terlalu jauh masuk." "Aku nggak butuh dikuatkan, Ham. Aku butuh kebenaran." Ilham mengangguk. "Gue bantu. Tapi siapin diri lo. Kadang yang bikin hancur itu bukan kebohongan, tapi kenyataan yang udah lama kita tolak." 3 hari kemudian, Ilham menghubungi Gri. Drive itu isinya catatan transaksi, jadwal, nama-nama klien, foto-foto. "Ger, ini lebih besar dari yang lo kira." Gri terdiam. Napasnya tercekat. Ilham mengirimkan salinan file itu ke flash disk dan menyerahkannya langsung. "Kalau lo masih sayang sama dia, selesaikan baik-baik. Tapi kalau lo ngerasa udah nggak bisa, setidaknya lo tahu lo nggak gila sendirian." Malamnya, Gri memandangi flash disk kecil itu lama sekali. Di dalamnya tersimpan jawaban dari semua pertanyaan yang membakar dadanya selama ini. Tapi juga mungkin, kehancuran dari cinta yang pernah begitu ia agungkan. Ia belum membuka file itu malam ini. Ia hanya duduk diam di ujung ranjang, memandangi Carissa yang tertidur pulas di sebelahnya. Dan bertanya dalam hati, "Sejak kapan kamu berubah? Atau justru, aku yang selama ini buta?" Pagi itu, setelah Carissa pergi ke arisan rutin di rumah salah satu temannya, Gri menyalakan laptopnya sendiri. Ia colokkan flash disk pemberian Ilham dengan tangan yang dingin. Folder bernama Personal Schedule langsung terbuka. Di dalamnya, puluhan file dengan kode tanggal dan inisial, Excel, foto, dan dokumen teks. Gri mengatur napas, lalu membuka satu persatu. File pertama berisi tabel sederhana. Nama-nama klien, waktu pertemuan, lokasi, dan nominal pembayaran. Ada yang 2 juta. Ada yang 5. Bahkan ada yang 10 juta. Untuk layanan semalam penuh. Gri menelan ludah. Matanya bergerak cepat membaca nama-nama yang terasa asing dan mengerikan sekaligus. Beberapa nama ternyata tokoh penting di lingkungan tempat tinggal mereka. Ayah dari teman sekolah anak tetangga. Seorang pemilik toko bangunan. Bahkan, seorang pengurus masjid. Ia membuka folder berikutnya. Isinya foto-foto Carissa dengan tampilan berbeda-beda. Ada yang memakai wig, ada yang berdandan mencolok, bahkan ada yang tampak seperti di kamar hotel. Wajah itu, wajah yang selalu ia cium sebelum berangkat kerja. Tapi kali ini, wajah itu terasa asing. Seperti milik orang lain. Wajah yang bisa tersenyum lebar pada pria-pria lain, dengan cara yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tangannya gemetar. Tapi ia terus membuka file demi file, seperti menenggak racun sedikit demi sedikit, meski pahit, harus ditelan. Lalu ia sampai pada satu video pendek. Carissa sedang duduk di sofa, mengenakan gaun merah. Kamera merekam dari sudut ruangan, dan Carissa sedang bercakap dengan seseorang yang suaranya tidak terdengar jelas. Tapi di akhir video,
Karissa berkata pelan. Suamiku orang baik. Tapi dia terlalu polos untuk tahu aku butuh lebih dari sekadar nafkah batin dan makan enak. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat dada Gri dari dalam. Ia tak mampu melanjutkan lagi. Ia menutup laptop, memeluk wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis dalam diam. Tangis yang tidak meledak, tapi mengalir deras, seolah seluruh harga dirinya ikut hanyut bersama air mata. Hari itu, Gri tahu. Ia tak lagi hidup bersama wanita yang sama saat ia mengucap ijab kabul dulu. Dan tak peduli berapa kali Karissa memeluknya sepulang arisan nanti. Pelukannya tak akan pernah terasa sama lagi. Karissa pulang menjelang sore. Ia tampak ceria, membawa kotak kue dan oleh-oleh kecil dari arisan. Ia masuk ke rumah sambil bersenandung pelan, meletakkan tas dan menatap Gri yang sedang duduk diam di ruang tamu. Sayang, kamu nggak keluar hari ini? Tanyanya ringan. Gri hanya menatapnya. Tidak menjawab. Tidak tersenyum. Tidak juga marah. Tapi tatapan itu cukup untuk membuat Karissa menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendekat, duduk di samping Gri, mencoba menggenggam tangan suaminya. Tapi Gri menepisnya perlahan. Bukan kasar, tapi cukup tegas untuk memberi jarak. Karissa mengerutkan kening. Kamu kenapa? Ada yang salah. Gri menatap matanya dalam-dalam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berdiri, masuk ke kamar, dan kembali membawa flash disk kecil yang tadi pagi ia buka. Ia meletakkannya di meja depan Karissa, lalu duduk kembali. Kamu tahu ini apa? Suaranya datar. Karissa menatap benda itu beberapa detik. Nafasnya mulai tidak beraturan. Tangannya gemetar. Ia tak perlu membuka isinya untuk tahu. Semuanya sudah terbongkar. Ger, aku bisa jelasin. Jangan, potong Gri pelan. Jangan jelaskan apapun. Aku cuma mau kamu tahu, aku tahu. Hening. Sangat hening. Karissa menunduk, air matanya mulai menetes. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku terjebak. Terjebak. Gri mengangkat alis. Terjebak karena apa, Karissa? Karena uang? Karena gaya hidup? Atau karena kamu suka bermain-main dengan kehormatan sendiri? Karissa terisak. Awalnya aku cuma coba sekali. Tapi lama-lama mereka terus datang. Aku takut ketahuan. Tapi juga takut berhenti. Gri menghela napas panjang. Ia menatap langit-langit rumah. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan karena kamu tidur dengan orang lain. Tapi karena setiap kali kamu pulang, kamu masih bisa tersenyum dan memelukku, seolah-olah tidak ada yang berubah. Air mata Karissa semakin deras. Tapi Gri tak menangis lagi. Hatinya sudah beku. Aku belum tahu harus bagaimana. Tapi malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Ucapnya tenang. Karissa tertegun. Besok pagi aku akan pergi ke luar kota. Aku butuh waktu untuk berpikir, tanpa melihat wajah yang membuatku muak dengan hidupku sendiri. Ia berdiri, mengambil jaket, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Di ruang tamu yang semakin gelap, Karissa duduk sendirian. Flash disk itu masih di depannya. Kecil, diam, tapi telah menghancurkan segalanya. Pagi itu sunyi. Tak ada aroma kopi, tak ada suara piring di dapur seperti biasanya. Gri sudah pergi sebelum fajar. Karissa terbangun dengan mata bengkak, duduk di kamar tamu yang dingin dan sepi. Ia meraba lehernya, kosong. Kalung yang biasa dipakai, yang diberikan Gri saat ulang tahun pernikahan, sudah tak lagi ada di sana. Ia lupa, atau mungkin sengaja melepasnya kemarin malam, seiring lepasnya kepercayaan Gri. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju menuju kota tetangga, Gri memandangi jalan dengan mata kosong. Hujan turun perlahan. Wiper menyapu tetes demi tetes air, sama seperti pikirannya yang terus berusaha menyapu kenangan-kenangan lama. Ia berhenti di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Memesan kamar, lalu duduk di tepi ranjang sambil membuka catatan di ponselnya. Ia mengetik perlahan. Rumah adalah tempat untuk kembali. Tapi apa gunanya kembali ke tempat yang sudah tidak menyisakan rasa aman? Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Gri hanya memberi kabar lewat pesan singkat. Tak ada telepon.
Tak ada obrolan. Karissa mencoba menghubungi berkali-kali, tapi hanya dibaca, tak pernah dibalas. Sampai suatu malam, Gri pulang. Rumah gelap. Sepi. Karissa duduk di ruang tengah, menunggunya dalam diam. Aku sudah hentikan semuanya, ucapnya lirih. Aku juga sudah blokir semua kontak. Ganti nomor. Aku hancurkan laptop itu. Aku berhenti, Ger. Aku sungguh berhenti. Gri menatapnya. Wajah itu penuh luka, tapi luka yang dibuat sendiri. Ia menarik napas dalam. Aku tahu kamu bisa berubah. Tapi bukan karena aku, katanya pelan. Kalau kamu berubah hanya karena takut kehilangan, bukan karena sadar, kamu akan mengulanginya lagi ketika rasa takut itu hilang. Karissa menggigit bibirnya. Lalu, kamu mau apa? Gri berjalan perlahan ke kamar, lalu kembali membawa koper. Aku nggak bisa tinggal di rumah yang penuh kebohongan. Aku perlu waktu lama untuk sembuh. Mungkin, selamanya. Karissa tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menatap punggung Gri yang perlahan menjauh. Langkah demi langkah, meninggalkan rumah yang dulu mereka bangun bersama. Dan saat pintu itu tertutup, Karissa sadar, bukan pria lain yang merenggut segalanya dari dirinya, tapi dirinya sendiri. Kadang, yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya, tapi kemampuan seseorang menyembunyikannya dengan begitu tenang. Rumah mereka masih berdiri, tapi tak lagi layak disebut rumah. Dan cinta yang dulu hangat, kini hanya menyisakan dingin di setiap sudut.